Halo semuanya, selamat datang di channel Udin Aljapa. Dan hari ini kita akan bahas Cry of Fear. Scene menunjukkan pria bernama Simon yang sedang berjalan pulang dari suatu tempat melihat seorang pria yang meminta bantuan. Dengan inisiatif sendiri, Simon menghampiri pria tersebut, bertanyakan apa yang terjadi pada dirinya. Tetapi tanpa dia sadari, sebuah mobil melaju ke arahnya. Dan entah apa yang terjadi pada Simon. Simon berada di sebuah ruangan dengan sebuah kamera di tangannya. Dengan kamera tersebut, Simon bisa membuka pintu-pintu dengan memfoto tanda silang yang berada di dinding dan lantai. Sudah coba dengar gak? Entah bagaimana caranya, Simon terbangun di sebuah gang perkotaan. Dengan pesan dari sang ibu yang menyuruhnya segera pulang, Simon langsung melanjutkan perjalanannya. Menemukan sebuah pintu yang dikunci dengan sebuah gembok kode, Simon pergi untuk mencari kode tersebut. Menemukan kode demi kode dan sebuah komputer di dalam sebuah ruangan, Simon memasukkan kode-kode yang berada di kertas ke sebuah komputer dan menemukan sebuah kunci kombinasi untuk gembok sebelumnya. Saat Simon mencoba membuka pintu, dia mendapatkan pesan dari ponselnya, menyuruhnya untuk melihat ke kanan. Dia melihat sebuah pintu yang terbuka sedikit. Saat melihat sebuah ruangan dengan lantai yang terdapat bercak darah, Simon tiba-tiba diserang oleh seseorang dengan palu. Terkejut dengan seseorang yang tiba-tiba menyerangnya, Simon bergegas menelepon polisi. Tapi dengan kondisi ruangan di sana, Simon tidak mendapatkan sinyal. Mulai dari sini, perjalanan Simon selalu dihiasi oleh monster-monster yang selalu menyerangnya. Kembali mendapat pesan dari ponselnya yang menyuruhnya segera menolongnya di apartemen, Simon bergegas ke apartemen. Orang yang sama mengirim Simon pesan, menyuruhnya untuk segera ke lantai 4. Menemukan sebuah ruangan dengan foto-foto yang sangat gore, aneh, dan menjijikan.
Saat memasuki ruangan, Simon menemukan tubuh yang berada di atas ruangan dengan sebuah pistol di tangannya. Simon mengambil pistolnya. Memasuki lift yang berada di lantai 1, membawanya menuju ke lantai 4 apartemen. Saat memasuki salah satu ruangan di lantai 4, Simon menemukan seseorang yang telah tergeletak di bak mandi dengan berlumuran darah. Simon menemukan kunci yang berada di dalam bak. Setelah dia mengambil kunci di dalam bak, terdengar suara ketukan. Simon berpikir untuk pergi lewat balkon menggunakan tali. Dengan mengambil tali di sebelah, Simon langsung turun ke lantai 3. Melanjutkan perjalanan Simon hingga pergi ke basement. Simon menemukan sebuah video tape yang tersimpan di atas meja. Kembali ke ruangan yang terdapat sebuah foto-foto menjijikan, Simon memutar video yang berada di dalam tape. Memasukkan kode yang berada di dalam video tape, Simon membuka kunci dari elevator yang berada di lantai 4. Mengirim Simon ke ruangan yang penuh dengan darah. Lantai demi lantai, Simon selalu mendengar suara teriakan dan tangisan yang entah dari mana munculnya. Pada akhirnya, Simon berada di sebuah lorong yang mengarahkannya kepada pintu. Di ruangan itu, Simon harus melawan makhluk yang dipenuhi dengan jarum dan menggunakan gergaji mesin. Cara untuk mengalahkannya, menyerang bagian belakang tubuhnya, mata pada bagian punggungnya ketika dia terjatuh. Setelah mengalahkan Shower, Simon tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Terbangun di ruangan normal, Simon melihat seseorang yang menggunakan masker. Who's that? Relax, I am not one of them. Who are you then? Sebut saja dokter. Dia menyatakan bahwa Simon tidak seharusnya di sini karena di sini tempat yang sangat berbahaya. Do I look like I want to turn into one of them? Dia tidak bisa mempercayai Simon dan memintanya untuk tidak mengganggunya. What the?
Baik, itu adalah Cry of Fear Act 1, Lost in a City. Sekarang kita akan membahas catatan-catatan yang berada di apartemen dan apa maksud dari catatan-catatan tersebut. Catatan pertama tertulis 3 anak kecil bermain di taman. Kata anak pertama, ayo pulang sebelum gelap. 2 anak pertama melanjutkan perjalanan pulang dengan riang. Anak ketiga tetap bermain sendirian. Kemarilah anak kecil, kemarilah padaku. Semak-semak berbisik pelan. Kata pepatah, rasa ingin tahu membunuh kucing. Menurut saya, catatan ini menunjukkan bahwa si pembunuh sedang merayu anak kecil yang sedang bermain sendirian di taman. Kata pepatah, rasa ingin tahu membunuh kucing, sebenarnya adalah representasi dari anak kecil tersebut yang begitu penasaran dan bisa membunuhnya. Catatan kedua, anak-anak kecil itu sangat lucu. Mereka terlihat sangat menggemaskan. Aku ingin sekali menyentuh mereka, tetapi kemudian orang tua mereka datang. Itulah sebabnya aku harus membunuh mereka. Menurut saya, surat itu menunjukkan tentang obsesi si pembunuh kepada anak kecil. Dan saat dia ingin melakukan hal yang dia inginkan kepada anak kecil tersebut, ada sebuah halangan di mana orang tua mereka datang, yang membuat si pembunuh merasa terhalangi dan mencari solusi, yaitu dengan membunuh mereka. Catatan ketiga, nah karena aku perlu menghabisi beberapa anak kecil, aku memasang lift di lorong. Jadi hanya petugas yang bisa mengaksesnya dengan kode rahasia. Kurasa tidak ada anak kecil yang akan mengetahuinya. Jadi mereka harus menggunakan tangga saja. Catatan ini menunjukkan bagaimana si pembunuh untuk memanipulasi tempat agar anak kecil bisa menaiki tangga dan lebih mudah dibunuh olehnya. Saya lupa mengatakan siapa pembunuh sebenarnya, tetapi sesuai pengamatan saya dan sempat mencari informasi dari internet, pembunuh sebenarnya dari cerita ini adalah seorang pria yang tergeletak di dalam bathtub dan dikuatkan lagi dengan video di dalam tab, di mana wajah dari orang yang membunuh dan terbunuh itu sama. Maaf jika ada salah informasi dan pengucapan. Saya Subhan dari Udin El Japa undur pamit, dan itulah Cry of Fear Act 1, Lost in a City.